Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mengajak sahabat semua untuk menyimak diskusi lintas agama. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Bagaimana Muhammad bisa menjadi penyelamat bagi jemaatnya, bagi umatnya, sedangkan dia nyuruh orang-orang meminum kencing onta. Selamat siang Bang Juma, Shalom. Ya, Salmon, selamat siang. Dari sekte mana? Saya dari Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kok Salmon? Saya nggak bilang salmon, Bang. Salom, shalom. Salam itu kan Yahudi. Salam, itu juga kami pakai, Bang. Artinya itu shalom. Berarti itu sama dengan haleluya. Berarti nyamar dong. Tuhan memberkati, Bang. Sama kayak kalian, Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan di Arab juga kan? Karena berarti saya masuk dong. di live itu, gini. Saya sering masuk berarti di live nyamar orang. Dong. Hah? Berarti nyamar dong. Kan bukan Yahudi kok pakai salom. Bukan masalah itu, Bang. Sekarang masalahnya kalau kami pakai shalom, jadi orang Islam itu mempermasalahkannya ya. Kenapa kalian mau pakai shalom? Iya kan biasanya salam itu orang kan Yahudi orang gitu. Yahudi doangnya. Emang kalian Yahudi? Kan bukan. Iya, jangan suka nyamar-nyamar lah aja. Jangan suka nyamar-nyamar. Pakai aja. Maksudnya shalom itu Tuhan memberkati. Iya, tahu. Gitu. Nah, terus tapi pertanyaan itu saya, salahnya Bang, orang gini, Bang Yahudi. Juma, pertanyaan saya itu gini, kenapa kalau kalian menyapa orang Kristen itu mengatakan Assalamualaikum? Enggak ada. Bedanya kami dengan shalom? Enggak ada. Nah. Kami enggak boleh beri salam seperti itu kepada orang Kristen, sebagaimana orang Kristen pun sebenarnya dilarang memberi salam kepada orang di luar Kristen. Jadi orang-orang Islam yang sering naik ke live itu berarti itu sesat. Yang sering kalau mereka sudah ditahu bukan Islam, ya ucapkan aja sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selamat siang. Jangan pakai tradisi keislaman kepada orang yang tidak Islam, itu nggak boleh. Nah, begitu juga ketika saudara muncul di sini, shalom, itu kan salamnya orang Yahudi, sementara Anda bukan orang Yahudi, kan lucu. Iya. Tinggalkan dulu itu ya. Oke. Jadi masalah. Siap. Sekarang saya sudah menyimak beberapa juga dari Bang Edis TV, dari Bang Juma juga ya, dari perdebatan dari KL Mairan juga. Ini saya hanya heran aja gitu. Kita nggak perlu memperdebatkan ayat-ayat Alkitabnya gitu. Soalnya karena kita udah tahu masing-masing ya, tanpa kita harus simak satu sama lain, kita harus bilang oten itu adalah Kristus gitu. Nah gini pertanyaannya buat saya sekarang, buat Bang Juma. Kenapa bisa kalian katakan bahwa Islam itu bahwa Kristen itu bisa memalsukan mengutip-ngutip kitab atau ayat-ayat dari Al-Quran, sementara yang dikatakan dari sejarah itu adalah 2000 tahun yang lalu Kristen itu ada, mula-mula agama itu dari Kristen 2000 tahun yang lalu kalau kita ketahui dari sejarahnya. Dari KL Mairan, dari Bambang Nursena, kita itu tahu dari semua itu, kita mempelajarinya. Nah terus, sedangkan Islam itu lahir di 700 tahun. Kenapa bisa mengatakan, ini Kristen itu mengutip dari ayat Al-Quran? Kedua, yang saya mau tanyakan, itu nampak dari hasil, dari buahnya. Kita lihat dari hasil pembicaraan dari kemarin itu ya, kalau kita bahas apa yang bisa dihasilkan seorang Nabi Muhammad dan seorang Tuhan Yesus, kita itu bisa lihat dari buahnya. Dari mana Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan kebenaran, dan di mana Muhammad mengajarkan hal-hal yang tidak manusiawi. Kenapa bisa dikatakan dia roh? Sementara Muhammad mengatakan kepada umatnya gitu, minum kencing onta lah, mengambil istrinya Aisyah yang dibawa yang umur 6 tahun lah. Jadi yang menjadi pertanyaannya, orang itu bisa berpikir nggak sih dari dua nabi ini mana yang betul dan mana yang salah? Oke, baik. Saya ingin tanya dulu sama saudara. Di antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dan juga Nabi Yesus, siapa di antara keduanya yang mati dalam keadaan terkutuk? Jawab dulu. Kalau soal matinya itu Bang, saya akui Yesus itu mati, tetapi ada buktinya dia itu bangkit.
Mati terketung dulu, jangan dulu masalah bangkitnya. Setan juga bangkit dari kubur kalau masalah bangkit. Sekarang Anda akui enggak, Yesus itu di dalam Bible kalian, berdasarkan pengakuan Paulus bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah makhluk yang paling terkutuk di antara seluruh makhluk, betul? Betul? Iya dong. Itu Iya memang dong. dikatakan itu terkutuk itu Bang, ada alasannya. Alasannya itu dia menanggung dosa manusia. Iya, berarti semua dosa-dosa yang dilakukan manusia seperti mencabuli anak kecil, mencuri, merampok, membunuh, semua ditanggung sama Kristus kan? Betul? Enggak Bang, enggak. Itu Kok salah. enggak lagi? Yang mana yang betul ini? Yang mana? Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Enggak salah. Itu salah. kalau gini. Jadi kalau dosa Yesus, apa yang ditanggung? Jadi dosa apa yang diambil oleh Kristus ini? Gini Bang, dosa itu kita itu sungguh-sungguh mengikut Kristus itu dilihat dari Enggak. kita itu. Bukan saya tidak sedang bahas kita. Saya bahas Kristus kalian. Kristus kalian itu adalah makhluk yang paling berdosa di antara Oke, seluruh saya makhluk. Setuju enggak? menjawabnya. Setuju Ya. enggak? Setuju enggak? Terus itu perkataan Tunggu, setuju dulu. Setuju enggak bahwa Kristus yang kalian sembah adalah makhluk yang menanggung seluruh dosa dunia? Betul? Setuju, saya sangat setuju. Gini, berarti Bang, saya berarti setuju. dia Tapi sabar. adanya, Bang, tunggu. Sabar. Adanya. Sabar dulu. Bagi dia yang percaya kepada Iya, bagi dia, yang percaya. tapi bagi dia Oke. yang tidak percaya itu Oke. bakalan ini. Iya, sekarang begini. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Kristus, maksud saya Kristus yang datang kepada kalian itu adalah manusia yang menanggung seluruh dosa dunia. Kira-kira nih, jujur, manusia busuk antara Nabi Muhammad dengan Kristus yang kau sembah itu yang mana? Yang busuk? Yesus itu tidak busuk Bang. Di hari ketiga seluruh dia bangkit, dosa, Bang. seluruh dosa dunia ditanggung sama dia, diambil di pundaknya sama dia. Dosa-dosa diambil sama dia. Betul Bang, tapi ada berarti, di situ Bang. berarti manusia yang paling busuk di dunia, manusia yang paling busuk di dunia berdasarkan dosa, yang paling banyak dosanya, Nabi Muhammad atau Kristus yang kau sembah? Gini Bang, maksudnya gini, itu terkutuk itu dikatakan begini Bang ya, bukan dalam hal kita itu berzina melakukan ini. Loh, semua dosa dunia. 1 Yohanes 2 nomor 1. Dengar dulu Bang Juma, itu ada apa? Seluruh dosa dunia. Nah gini, apa bedanya sama Muhammad? Itu jelas. Nabi Muhammad tidak menanggung dosa. Nabi Muhammad menghapus dosa. Saya yakin sekarang. Saya yakin sekarang. Berarti Yesus ini Anda sudah akui bahwa dia menanggung seluruh dosa dunia, betul? Saya akui bahwa Yesus menanggung seluruh dosa manusia bagi dia yang percaya kepada dia. Tetapi bagi dia yang tidak mengakui dia, enggak urus. Enggak urus itu. Jadi kesimpulannya, dosa-dosa pencabulan yang dilakukan pastor, pendeta, semua jemaat Kristen sampai mereka memiliki penyakit tertinggi di dunia ini, penyakit AIDS, itu ditanggung oleh Yesus, betul? Tidak Bang, tidak. Saya sangat tidak setuju. Tadi gimana dong? Tidak mengajarkan hal demikian Bang. Loh, gimana? Yesusnya tidak mengajarkan, tapi dia menanggung seluruh dosa. Bayangkan saja dalam pengajaran Paulus, orang Kristen itu dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang merdeka. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka adalah anak Tuhan. Betul? Betul Bang. Nah, gini, sekarang apakah orang Kristen ini adalah makhluk malaikat? Bukan. Mereka adalah makhluk biologis yang acap kali melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa Kristen ditanggung oleh siapa? Dengar dulu Bang, jangan Abang potong-potong dulu, saya jelaskan dulu. Dalam kutip dikatakan Yesus itu menanggung dosa, itu bagi mereka yang percaya kepada dia. Berapa? 2 miliar lebih. Yang suka melakukan dosa kembali kepada dosa, terus Yesus itu menebus mereka. No, tidak. Lalu? Yesus tidak mengatakan bahwa, oh besoknya kamu berbuat dosa lagi, saya akan mengampuni. Tidak. Tetapi jadi bagi mereka yang sungguh-sungguh menerima dia Bang, sungguh-sungguh bertobat, anak-anakku yang kekasih, kesalahan itu Bang. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berdosa. Akan tetapi jikalau kau berdosa, ada Yesus yang menjadi pendamai atas segala dosa kita, bahkan dosa dunia. Enggak kayak gitu apanya Bang, enggak kayak gitu apanya Bang. Enggak kayak gitu, bukan kayak gitu maksudnya Bang. Bang Juma udah kayak macam menjelaskan itu udah lain dari yang Jadi gimana? Oke. Misalnya Anda melakukan dosa, gimana caranya menebus?
contohnya saya gini ya Bang. Anda melakukan dosa. Gimana caranya menghapus dosa Anda tuh? Perjinahan. Ya, sekarang misalnya saya jatuh di dalam dosa gini, saya jatuh di dalam dosa hari ini contohnya, saya melakukan perjinahan. Terus besoknya saya akui di hadapan Tuhan, Tuhan ampunilah saya Tuhan Yesus atas segala dosa yang saya lakukan. Besoknya saya melakukan lagi, itu namanya mempermainkan Tuhan Bang. ya, sekarang solusinya gimana? Kalau keadaan kayak gitu, solusinya gimana? Ya solusinya itu kita harus bertobat. Jadi kalau Iya bertobat, ujung-ujungnya bertobat. Bang. Ujung-ujungnya bertobat ternyata. Jadi buat apa Yesus mati? Kalau begitu ternyata ajaran Yesus yang Anda pakai bertobat. Berarti Anda seperti Islam dong. Seperti Islam dong jadinya. Oke Bang, aku akui itu Bang. Kau ikut-ikutan ke Islam. Bukan Bang, Islam itu kalau melakukan dosa, gini dulu, Bang Juma, solusinya gini dulu. bertobat. Iya, Kau ikut-ikutan gini ke dulu. Islam. Tapi di Islam itu Bang gak ada yang menjamin, gak ada yang mengatakan bahwa Kata Muhammad siapa? mengatakan, Tidak ada yang "Aku adalah menjamin. jalan dan kebenaran Kata dan siapa? hidup dan tidak ada Kata seorang siapa? pun dapat Kata siapa? menjawab Sekarang begini, saya bacakan dalil. bagi aku. Saya katakan begini. Ketika umat Islam dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu jaminan. Kada aflahal mu'minun. Siapa mereka ini? Alladzina yarisунal firdaus. Orang Islam itu adalah yang diwarisi surga Firdaus. Jaminan. Sekarang tolong Anda tunjukkan kepada saya jaminan Yesus kepada Kristen. Ada enggak? Yesus anak Maria yang menjamin. Yesus dia berkata begini Bang, aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku Bang. Oke, Yesus ketika menunjukkan jalan, dia menuju ke sinagoge Mikdas atau ke gereja? Gimana? Ayo. Yesus ketika menunjukkan jalan kepada pengikutnya Bani Israel, dia ke sinagoge Mikdas atau dia ke gereja tempat berkumpulnya pemakan babi? Coba Anda jujur. Ya ke gereja lah, ke Tidak mungkin Yesus masuk ke gereja, saudari, nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus masuk ke tempatnya orang-orang najis, tamek, nggak mungkin. Petrus aja nih, Paulus aja mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Di dalam kitabnya Yesus yang dipelajari Yesus dan diajarkan Yesus sehingga Yesus dipanggil Rabi, Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin jalan yang ditunjuk Bang Juma, kita Yesus dulu itu. Yesus adalah jalan. Saya sangat setuju. Saya paham ketika mengikuti jalannya Yesus, apakah dia menjadi Yudaism atau menjadi Kristen? Itu dulu. Itu jangan dibahas dulu Bang. Oke lah, sampai di situ kita bahas. Katanya tadi jalan. Saya juga mau tanya balik gini ya. Saya mau tanya balik gini. Bagaimana Muhammad bisa menjadi teladan bagi jemaatnya, bisa menjadi penyelamat bagi jemaatnya, bagi umatnya, sedangkan dia Bang menyuruh orang-orang meminum kencing unta sama. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itu ada dalilnya itu Bang. Nanti saya rekam itu Bang. Ya, nanti juga saya akan minta dalilnya Yesus. Itu Bang. Saya akan share Bang Juma. Saya akan share. Saya janji akan share itu. Sabar. Saya share. Habis itu mengapa dia menikahi Aisyah yang umur 6 tahun? Oke. Itu dulu Bang. Iya, dulu, jangan ditanya, jangan dibilang dulu Yesus. Saya udah tahu, saya mengerti bahwa Yesus gini-gini Bang. Tapi jawab dulu. Kenapa bisa menjadi penyelamat? Bagaimana seorang yang najis, masa mengajari umatnya? Iya. Najis, Anda katakan najis. Orang untuk apa? Mana dalilnya Nabi Muhammad najis? Mana dalilnya? Itu ada dalilnya nanti Bang, saya share itu. Sekarang. Saya share nanti. Itu dari sejarahnya Bang. Sekarang mana dalil? Karena kemarin hari dalilnya itu nggak ada Abang jawab. Jangan praktekkan ajaran Paulus di sini yang berbicara tanpa dalil. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Karena kalau Yesus ini Betina, kasih dalil. Dalil. Ngomong apa sih? Saya kalau berbicara tentang Yesus ada dalil. Anda berbicara mengenai Islam kasih dalil. Supaya ketahuan bahwa Kristen ini agama yang benar. Karena saya berani mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Pengikut iblis. Mana buktinya? Ketika buktinya? Yesus, saya mau tanya dulu, mana buktinya kalau kami itu pengikut iblis? Mana? Makanya ayatnya di mana?
Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 kau bilang ayat Iya. 4. Iya. Yohanes Iblis 8 ayat 4 Iya. kau bilang. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata iblis di situ? Kepada orang-orang yang mau membunuh Yesus. Sakit nggak? Sakit nggak, Dek? Orang yang ingin membunuh Yesus, sabar. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus, itu adalah anak-anak setan. Enak nggak, Dek? Enak nggak? Enak nggak, Dek? Enak nggak? Kalian mau nggak Yesus itu mati disalib? Mau atau tidak mau? Mau. Berarti kalian adalah anak-anak setan. Makanya anak setan itu tidak ada lagi yang haram. Makan apapun yang dilarang pasti dimakan oleh anak-anak setan. Karena hanya setan. Sabar dulu. Bang Juma, sabar dulu. Bang Juma. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Apanya, Bang Saya Juma? selesaikan Jangan dulu. langsung mengutip salah satu Saya ayat. selesaikan Itu nggak dulu. boleh. Nggak boleh, Saya harus baca selesaikan dulu. dulu Harus narasi baca saya. dulu, Bang, dari ayat Saya 37, selesaikan dulu. Bang. Jangan langsung ajarkan mengutip ayat saya. 44. Jangan ajarkan saya tentang Bible. Jangan ajarkan tentang Bible. Pendetamu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Ya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Itu satu. Sekarang orang Kristen mau nggak Yesus itu dibunuh? Kalau kalian mengatakan tidak mau, kalian munafik. Mau dong Yesus mati demi untuk kalian bebas untuk melakukan apa saja di atas muka bumi ini, ya kan? Karena kalian tidak boleh lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus merdeka, betul-betul merdeka. Nggak boleh lagi menjadi hamba, tapi harus menjadi Tuhan. Kalian harus menjadi Tuhan. Kristen-Kristen itu menurut Paulus harus jadi Tuhan, tidak boleh jadi hamba. Itu makanya tema ini saya buat. Oten adalah Kristus. Memang kalian itu Kristus. Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Kristen. Bukan hanya Paulus, tapi kalian. Paulus dan Kristen pengikutnya adalah Kristus palsu. Saya akan buktikan kalau Anda mau. Dalil saya sudah sajikan. Tadi saya sudah sajikan. Kristen itu adalah Kristus, tapi palsu. Oke? Nah, kamu bertanya, mana Kristen itu iblis? Yohanes 8:44. Silakan. Woi, Mbak Mei, dibuka mic-nya. Ini saya hidupkan ya. Itu tentang apa dulu ayat 8 itu tadi? Tentang ayat 44 ya. Itu tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham, Bang, yang tidak berasal dari Allah. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut sebagai anak setan. Betul? Dengar dulu, Bang, jangan langsung mengutip itu, Bang. Loh, Makanya jadi maunya kita itu kemana? gini, Bang. Makanya kalau kita memahami suatu ayat Alkitab itu, Bang, kita itu harus membaca dulu, jangan langsung mengutip. Oh, ini ada iblisnya. Kamu Saya baca dulu, sudah Bang, ke bawah. baca, udah paham, udah ngerti. Nah, itu ayat 45 itu apa dikatakan, Bang? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Hello. Sampai Kenapa dia kamu ingin mengutip? membunuhnya. Sampai dia ingin Kenapa kamu membunuh. mengutip ayat 44? Itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Bang, yang menolak Oke, baik, Yesus, saya buktikan. Bang. Saya buktikan kalau Anda menolaknya. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda terima atau Anda percaya? Percaya atau tidak percaya? Saya melihat dulu, Bang, yang mana itu Matius. Matius berapa itu, Bang? Jangan langsung mengutip, Bang. Kita itu harus Ketika melihat, Yesus Bang. berkata, jangan "Aku gini, diutus." Bang. Saya nggak terima kalau orang Aku mengutip satu-satu diutus. ayat, tapi tidak Tapi mau kalau ini berbicara- membaca semuanya. Tapi Nggak kalau boleh kayak berbicara gitu. mengenai kencing onta boleh. Tapi itu boleh kan ada satu- dalilnya, Bang. Nah, itu mana? Kan ada dalilnya. Mana? Ada Tunjukkan. hadisnya dikasih Bang Kamu Edis tunjukkan. kemarin. Kamu Kan tunjukkan. Ada diputar videonya itu, Bang. Ada videonya, Tunjuk Bang. mana? Ada videonya. Mana? Videonya ada Mana buktinya itu, video, Bang. video. Saya Kalau nggak bisa, saya Bang, langsung karena nunjuk saat dalil. ini saya itu langsung HP-nya nunjuk tuh dalil. Kalau saya langsung nunjuk dalil. Matius 15 nomor 24, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Langsung kan kusebut. Kamu tinggal lihat. Kamu kan jemaat. Jadi bukan matahari Di mana, Dek? di dalam Matius 25 coba dibaca. Matius 25.
Matius 25 nomor 41 itu Tuhanmu masuk neraka. Bukan 31, Iya. bukan 41 ya. 41, 31. Oke. Coba dibaca dulu Bunda Nora. Apabila anak 41 manusia terus datang dalam 30. kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa Bersemayam. akan sebentar. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, terus. dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, terus. sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Terus. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan bertanya kepada mereka yang di sebelah kanannya, ini apa nih? Terus, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum. Bukan itu, jangan loncat, Loh, ini kan loncat dulu Bunda seterusnya. Nora, jangan loncat. Tadi yang Loh, di mana anda di loncat sini ayatnya itu. memasukkan neraka dengan surga di mana? Dan coba dan raja itu berkata kepada domba-domba sebelah kanannya, apa kata dia? Dan raja Hai itu kamu, berkata terimalah kepada mereka kerajaan. yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan. Yang disediakan. Terimalah kerajaan. Di oleh rumah siapa? Bapakku. Di rumah siapa? Kerajaan yang disediakan Rumah oleh siapa? Bapakku sebelum dunia dijadikan. Nah, di mana sebelum dunia Kok dijadikan? di rumah? Bukan di Gimana rumah sebelum- di situ loh, bukan ada rumah di situ. Siapa yang bilang Bukan di rumah di situ loh. Terimalah Aku akan kerajaan menyediakan yang tempat telah disediakan bagimu di bagimu. rumah Bapakku. Kok nggak baca ya? Yesus mengatakan aku akan menyediakan Sudah tempat. jelas loh itu. Aduh, udah cukup. Udah. Matius Aku akan 25 loh, Matius 25 ya. Matius 2. kau jaringan kau. Maka raja itu akan berkata kepada domba yang di sebelah. Kau makanya dengarkan Maka dulu. raja itu Oke, silakan. Saya lagi membaca, kau memotong aja Silakan. terus di sini di mana di dalam neraka katanya. Emosi. Tunjukkan kau yang baca, kau tunjukkan dulu. Emosi Nora. Di situ nggak ada cerita neraka di ayat itu loh. Kenapa kau tadi ngomong neraka? Gak. Iya, Lalu kenapa kau ngomong kemudian neraka? di ayat Kau jangan menambah emosi, data, kau jangan menambah emosi. ayat aja kau. Jangan emosi. Kurang ajar kau menambah ayat Kemudian- di dalam Bibelmu sendiri. Mana situ di dalam neraka? Kemudian di ayat 41 yang seperti yang dibilang Hesti tadi, itulah neraka. Nah gitu. Nah, sekarang begini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Siapa yang terkutuk? Terus Siapa yang terkutuk? Siapa yang Jangan dulu, terkutuk? siapa yang terkutuk? siapa di situ? Di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk? Kok lari ke sana lagi? Loh, Kok lari yang ke situ? terkutuk ini siapa loh? Katanya begini. Dan ia akan Konteksnya. berkata juga kepada Enggak, mereka yang di konteksnya. sebelah kirinya. Kau bisa diam nggak? Kau tidak saya turunkan kau. Enyalah, katanya kan. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Di konteks ayat itu siapa? Ya, siapa di situ di Loh, konteksnya siapa yang kambing-kambing terkutuk sebelah di sini? kirinya kan? Siapa yang terkutuk? Kambing yang sebelah kirinya. Yang sebelah kirinya adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Nah, siapa yang dimaksud Siapa kambing yang yang sebelah kiri situ? Siapa yang terkutuk? Ya orang-orang yang Yang mana? orang-orang yang tidak jaringan percaya kau aja, dia lah, jaringan. itu yang terkutuk. Galatia 3:13, siapa yang terkutuk di situ? Itu beda konteks, bro. Loh, sebab Beda ada lagi konteksnya di tertulis, situ. sebab ada tertulis terkutuklah yang Beda. digantung di kayu salib. Nah, itu kan salah satu terkutuk tuh, yang digantung di kayu salib itu kan terkutuk. Iya. Siapa yang terkutuk di situ? Kalau kita mau membahas Galatia saat 33. Makasih Jing. Silakan Randy. Saya tanya siapa yang dikutuk di Galatia 3:13? Tuh banyak tuh menjawab Yesus. Kenapa kau malu kalau Tuhan kamu juga dikutuk di situ? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 35, Kisah Para Rasul 2 nomor 35, ya, kalian menjadikan orang yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Jadi orang yang disalibkan, yang mati disalibkan itu juga terkutuk. Kalian jadikan Tuhan dan Kristus. Anaknya Bunda Maria tidak mungkin terkutuk. Anaknya Bunda Maria tidak mungkin tersalibkan. Paham ya? Jadi yang dikutuk di kayu salib itu siapa? Ilebis. Tokoh Ilebis. Iblis. Oke, Gunung, selamat bergabung. Gunung. Ya, selamat bergabung. Selamat sore. Ya, Islam Kristen. Kristen saya, Bang. Oke, mau diskusi kita, Dinda? Diskusi sih begini, Bang. Saya nggak bisa diskusi karena saya ini nggak terlalu belajar Alkitab, nggak terlalu paham. Gitu. Kenapa masih Kristen? Ya. Nggak tahu Bible, kenapa masih Kristen? Lalu kira-kira dengan apa Abang bisa meyakinkan saya, Bang? Gimana? Bagaimana dengan apa Abang bisa meyakinkan saya untuk meninggalkan Kristen? Saya mau tanya apa? Oke. Ya, jangankan saya, Yesus aja meyakinkan Anda untuk meninggalkan iman Kristen. Anda nggak percaya. Apalagi saya. Contoh, ketika Yesus berkata dalam Markus 12:29, dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Anda percaya? Saya nggak tahu, saya nggak paham terlalu. Apakah Anda percaya dengan apa yang dikatakan Yesus? Kalau Yesus berkata, saya percaya karena saya mengimani Yesus. Iya, Yesus berkata begitu dalam Markus 12:29. Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Apakah Anda percaya Yesus berkata begitu? Begini saja, Abang Faruk. Tidak percaya. Ya, begini. Abang Jangankan Faruk. saya, Yesus aja Anda bantah. Bikin sebuah kajian, bikin sebuah kajian pakai ayat-ayat Alkitab, naikkan sebagai sebuah apa, lalu boleh dikaji baik secara ilmiah atau secara apa, lalu kalau itu bisa dibuktikan benar, saya mualaf. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan benar, saya tetap Kristen. Buat kajian ilmiah, buat kajian lalu dinaikkan ke ini bahwa saya pakai ayat Alkitab ini. Kajian saya ini kurang ilmiah apa, Dinda? Kurang ilmiah apa? Anda mengaku percaya Yesus. Ketika perkataan Yesus yang kugunakan untuk meyakinkanmu, kau tolak. Bagaimana pula lagi dengan Quran? Ya, betul Abang Faruk, betul Abang Faruk. Abang bikin kajian lalu diuji. Kalau lewat ujian itu dan semua orang yang menguji itu mengakui, ya sudah, saya malah. Tapi kalau nggak mengakui, berarti saya tetap Kristen. Abang bikin kajian sama Mbak Nora ini semua pakai ayat-ayat Alkitab. Saya ini nggak tahu Alkitab, saya nggak paham Alkitab. Bikin kajian, lalu diuji kajian itu, dikumpulkan semua ayat Alkitab. Karena Abang ini kan semua pakai kajian Alkitab seperti kan, apa? gitu kan. Maksud Dinda Gunung, kajian yang seperti apa maksudnya, Dinda? Kajian seperti apa maksudnya? Ya, dari ayat-ayat Alkitab yang menurut Abang Faruk, Mbak Nora itu Yesus mengatakan begini begitu, buat kajian lalu diuji. Supaya kan kalau diuji itu berarti otomatis ada orang yang punya basic yang belajar Alkitab, punya kemampuan itu segala macam kan ada di situ. Kalau bisa melalui, bisa lolos dari situ, saya mola. Tapi kalau nggak bisa lolos, abang murtad lah. Masalahnya gini, Dinda. Masalahnya gini, tidak ada umat Kristen yang pernah baca Alkitab. Pendeta pun nggak ada yang pernah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai, nggak ada. Ya, karena abang baca, abang bikin kajian, angkat itu kajian itu, lalu di mana saya mau bikin kajian gitu loh. Iya, abang bikin kajian dari ayat-ayat saya tunjukkan Bible Anda saja. Anda saya paparkan Bible Anda. Kan di situ pasti ada. Ketika abang memaparkan, pasti ada orang-orang yang punya kompetensi di situ bisa menguji itu. Izin masuk sedikit itu. Ya, silakan. Bisa menguji itu. Begini Bang Gunung, sebentar. Iya. Ya. Oke, ya kan? Nah, ini kita secara itu noise itu. Ini kita secara logika akal dulu ya, Toh ya. Yang kita keimanan kita nih.
Keimanan kita kan landasannya kan dari Bible. Keimanan Bang Gunung dari Bible. Keimanan saya kan dari Oh, Al-Quran. Mbak Nora juga dari Bible. Imannya dari Bible juga. Keimanannya dari Bible juga. Bisa nggak Anda diam dulu ketika saya ngomong? Iya. Oke. Jadi begini, landasan keimanan kita ini kan dari kitab suci kita. Saya dari Al-Quran, Bang Gunung dari Bible. Untuk mengetahui bagaimana Tuhan itu, sifat-sifat Tuhan, dan semua hasil ciptaan Tuhan ini dari mana? Dari kitab suci kita. Betul ya? Oke, terima. Kita tahu sesembahan kita dari kitab suci kita. Kita mengenal nama Tuhan kita dari kitab suci kita. Bagaimana caranya? Yaitu Allah mengutus hambanya yang itu disebut namanya Rasul atau Nabi. Paham ya? Iya. Karena Yesus pun juga menerima firman. Sama seperti baginda Rasulullah menerima firman. Nabi Musa menerima firman. Abraham menerima firman. Semua nabi-nabi menerima firman. Dan menyampaikan kepada pengikutnya. Udah paham ya? Dari situ sudah paham. Nah, firman yang disampaikan Tuhan, itu Faruk Nois. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi dan Rasulnya itu ya salah satunya Tuhan memerintahkan kepada manusia. Tolong yang baru masuk di mute lah, noise sekali. Memerintahkan kepada manusia itu hanya menyembah itu Faruk di mute bisa itu. Manusia itu menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan. Memperkenalkan dirinya. Tuhan tuh harus memperkenalkan dirinya kepada manusia agar manusia tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan yang memiliki juga nama. Paham ya? Itu dulu. Berikutnya. Nah, berikutnya Tuhan itu juga menjelaskan sifat-sifatnya. Salah satunya sifatnya itu dia memiliki sifat kemahaan. Maha menciptakan, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Nah, sifat kemahaan ini tidak bisa disandingkan dengan makhluk. Dengan ciptaannya tidak bisa disamakan. Karena apa? Karena makhluk itu tidak memiliki sifat yang namanya kemahaan. Sifat Tuhan itu adalah kekal. Maha melihat, maha mendengar. Apakah manusia bisa maha melihat? Tidak. Manusia hanya bisa melihat. Makanya manusia mempunyai indera mata. Barakallah. Safir, Masya Allah. Masya Allah. Barakallah fiik. Semoga berkah hartanya Bang Musafir. Masya Allah, Bang Musandi Musafir. minta paus Bang Musandi. Barakallah. Barakallah. Jazakallah khairan, katsiran. Bang Musafir, sehat selalu, berkah selalu. Amin ya Allah. Lanjut. Thank you. Nah, jadi ya kita mengetahui semua itu kan dari kitab suci kita. Nah, Bang Gunung tadi barusan mengatakan saya kurang membaca Bible. Tapi yakinkan saya, bagaimana caranya saya masuk Islam? Nah, tadi Ito Faruk sudah mengasih tahu kan. Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Apakah Ito Gunung menerimanya? Pasti Ito Gunung tidak akan menerima. Karena apa? Yang kalian terima Tuhan itu menjadi manusia. Sementara sebelum pun juga Yesus ada, Nabi Musa, Abraham, Lut, bahkan manusia pertama Adam tidak pernah mengatakan meyakini Tuhan itu bisa menjadi manusia. Karena apa? Karena yang saya katakan tadi, Tuhan itu memiliki sifat yang kekal, yang tidak mungkin bisa disandingkan, disamakan dengan manusia, dengan makhluk. Karena Tuhanlah yang menciptakan makhluk. Ya, sabar dulu, Bang. Ya, tunggu dulu. Saya kalau ngomong tolonglah, Bang. Abang kan yang bilang katanya tolong yakinkan saya. Saya hanya cuma ingin penjabaran. Terus berikutnya, makanya dengarkan baik-baik. Saya Ito Faruk Hesti. Kami juga keimanan kami dulu Kristen, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Kristen. Begitu kan? Kita setiap tanggal 25 Desember merayakan yang namanya kelahiran Yesus. Yang kita tahu sebenarnya kelahiran Yesus ini belum jelas adanya yang diceritakan di dalam kitab Bible. Contoh satu. Matius mengatakan orang Majus pada waktu itu ya mendapati Yesus itu sudah ada di dalam rumah dengan ibunya. Coba disebut sebuah rumah penginapan. Nah, di dalam Lukas, orang-orang para gembala itu mendapatkan Yesus terbaring di dalam palungan.
Ini nggak jelas sebenarnya. Di dalam palungan apa di dalam rumah? Kalau di dalam palungan kalian mengatakan lahirnya di kandang domba. Sementara di dalam Matius sudah mendapati di dalam rumah. Nah, ujung-ujungnya kalian mengatakan begini. Oh iya, pertama dia dilahirkan di dalam kandang domba. Akhirnya dipindahkan lagi ke dalam rumah. Kan ujungnya seperti itu. Itulah yang namanya dikatakan asumsi. Karena apa? Tidak ada pernyataan yang sebenarnya Yesus sebenarnya lahirnya di mana sih? Itu satu poin. Yang kedua, tanggal 25 diambil dari mana? Dari mana? Bunda Maria apakah pernah mengatakan tanggal 25 Desember dia melahirkan Yesus? Tapi tiba-tiba kenapa dirayakan hari kelahiran? Bang Gunung harus ingat, orang Advent ataupun Saksi Jehovah itu tidak merayakan kelahiran Yesus. Tidak merayakan. Kenapa mereka tidak merayakan Natal? Karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus lahir tanggal 25. Data tidak ada. Kalau yang mau ditanyakan ya datanya lah sama Bapak Pendeta. Nah ujungnya begini, keimanan Kristen ini hanya mengikuti. Ya tanggal 25, tanggal 25. Hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa hari Minggu kalian gereja? Perpuluhan itu untuk suku Lewi. Kenapa gereja menetapkan perpuluhan? Nah ini semua dari mana? Begitu Bang Gunung. Saya tidak perlu mengajak Anda masuk Islam. Karena apa? Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Makanya orang yang mualaf itu adalah orang yang sangat spesial. Kayak begini, dulu kita ini bersikeras bahwa tetap Yesus Tuhan Juru Selamat. Tetapi ketika Allah memberikan kebenaran, kita mau menerima kebenaran, menjemput hidayah, ya sekarang jadi begini. Bahwa kami mengikuti ajaran-ajaran dari Yesus. Ingat, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya mengakui bahwa Allah saya itu Tuhan yang Esa. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Dan di dalam kitabnya Musa, Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup melihat wajahku. Itu kata Tuhan kepada Musa. Nah, sekarang orang Kristen berharap Tuhan itu bisa dilihat. Ketika Tuhan itu sudah bisa menjadi manusia, Tuhan itu harus dimatikan supaya ia menjadi Tuhan. Manusia itu harus dimatikan. Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 35 apa dikatakan juga? Kristus itu manusia yang kamu salibkan itu, ya, sudah kamu jadikan Tuhan dan Kristus. Jadi, manusia ini harus mati dan bangkit, baru dia bisa jadi Tuhan. Musa tidak meyakini Tuhan bisa mati. Islam tidak meyakini Tuhan bisa mati. Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia. Islam tidak pernah mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia. Kenapa Kristen selalu ngotot Tuhan itu harus menjadi manusia? Itu saja yang dipikirkan. Dari satu saja, Yesus dilahirkan tanggal 25, dari mana datanya? Tunjukkan sama saya. Umur 12 sampai 29 tahun, kemana saja dia? Nggak dijelaskan. Silakan, Bang Gunung. Ya Mbak Nora, begini Mbak Nora, saya sudah sampaikan tadi awal ketika saya naik. Saya ini kan saya tidak belajar Alkitab. Saya tidak banyak firman, juga banyak firman Tuhan yang saya tidak pahami. Makanya saya bilang sama Mbak Nora, sama Bang Faruk, buat kajian, kumpulkan semua ayat-ayat itu, bikin satu buku atau apa sih, naikkan ke contoh ini, kasih ke Menteri Agama, diuji materialnya. Kalau itu pastikan dipanggil, ada pendeta juga yang datang menguji material. Kalau itu lolos dan kita pakai, saya mualaf. Makanya itu tadi saya bilang saya nggak belajar kitab. Saya sudah mendengarkan apa yang Mbak Nora ceramahin tadi, dirangkumkan dalam sebuah buku bahwa dipatahkan nih dari Injil ini, rampungkan, naikkan, diuji kekuatannya. Kalau pastikan di situ diuji, ada pendeta yang datang, semua bisa diuji. Kalau itu bisa dipatahkan, kan pasti otomatis itu tidak bisa kami pakai sebagai pembelajaran. Tapi kalau bisa diuji dan itu benar, otomatis kami pakai, saya malah. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya.
Ngerti kau itu? Ngerti kau maksud dia apa? Dia ngomong apa ngerti kau itu? Enggak. Itulah dapurnya hotel ini. Bahkan dia nggak berikan kita kesempatan gitu loh, bertanya gitu loh. Aku Bahkan ngerti, dia Bang katakan Faruk. ke kita, ngerti atau nggak kita apa dibilang dia? Main pigi-pigi aja dia, cobalah. Aku ngerti yang dibilang dia. Katanya, kalian buktikan dulu. Itu yang keluar dari selangkangan Tuhan apa manusia. Kalau itu terbukti manusia, dia mualaf. Itulah maksud dia kira-kira. Bang Faruk, aku izin tanggapi Bang Faruk. Ya, silakan Sadio. Kan Ustadio. Ya buat si abang tadi itu yang sok-sok ini ya, yang sok-sok ilmiah. Ya, jadi begini Bang ya. Nggak usah banyak cincong. Belok sedikit ke kiri bentar, menuju bentar. Jalan Kiai Haji R.A. Belok sedikit ke kiri. Bang Dio belok dulu. Awas. Hati-hati. Bentar. Begini Bang, siapa tadi tuh Bang Gunung? Bang Gunung. Iya Bang Gunung ya. Nggak usah banyak cincong. Terus di Suruh- Jalan Kiai Aduh. Haji R. Abdullah. Bang, hati-hati. Nanti datang si Ebiel katanya belok kiri itu neraka. Cek. Sorry tadi kemasukan Roh Kudus tadi ini mapsnya. Jadi buat Bang Gunung tadi ya, kamu nggak usah sok paten ya, sok intelek, sok akademis, suruh kami bikin materi terus nanti diuji. Kami nggak butuh itu. Kalau kau konsisten nantang kami seperti itu, aku tantang semua cendekiawan yang ada di LAI, ya, aku tantang diskusi terbuka. Bang Zuma bersama dengan Bang Faruk Sianipar di Jakarta, di mana lokasinya, tanggal berapa, aku fasilitasi. Aku jamin keamanannya insya Allah. Pendeta yang siap berdiskusi langsung dengan Bang Faruk bersama dengan Bang Zuma. Dua orang ini. Satu dari memang lahir Islam, satu lagi yang pernah di Kristen alias mu'alaf. Kalau ada pendeta yang siap, DM aku ya. Dengar kalian tuh Kristen di bawah. Kalau ada yang siap, DM aku. Aku fasilitasi, kita langsungkan acara sesuai dengan apa yang sudah berlaku di negeri kita, sesuai aturan, sesuai undang-undang. Kalian aman insya Allah, kami jamin. DM aja aku. Jadi nggak usah kau suruh bikin materi nanti diuji. Uji bapak kau itu. Kok kira kami ini mahasiswa si pendeta longor itu kau mau uji kami? Tadi mengatakan Yesus juru selamat kan? Itu mau Google Map itu juru selamat juga loh. Belok 100 meter belok ke kiri kan juru selamat. Dia menyelamatkan. Itu ada tadi Bang Dio ada yang tapping di bawah. 100 meter maju ke depan dapat rumah janda. Dio. Ya. Bang Dio, halo. Halo. Iya Kak. Ah iya, udah dapat rumah jandanya. Halo. Enggak malah manggil jandanya. Bang Dio, jangan belok ke kiri. Itu rumah janda. Beloknya kanan ke masjid katanya. Mana ini? Nora, mana Nora? Apa? Ya, Yandi, apa lu toh? Yandi, bentar ya, Yandi. Ya. Kayaknya hotel ini. Ya. Yandi, Islam Kristen? Saya Kristen. Betul kan? Enggak salah. Ya silakan Dinda. Ada yang mau kau tanggapin Dinda? Silakan Dinda. Kenapa lubang hidungmu kau pegang-pegang? Setan masih ada di lubang hidungmu. Iya. Sapi sampai di hidung kau jadi Tuhan. Ya coba. Tunggu dulu itu. Mana? Masukkan lagi ada Tuhan. Tuhan dia keluar. Tiap malam setan tidur di lubang hidungmu. Ayub 27 nomor 3, roh Tuhan ada di dalam lubang hidungmu. Kira-kira kalau anakmu ingusnya udah hijau, masih kau keluarkan? Jangan. Tuhan hanya satu. Tuhan hanya satu. Ada kalian berapa miliar kalian setan tidur di lubang hidung kalian? Setan berapa miliar? Terus Tuhan kamu ngapain di dalam lubang hidung?
Ya sendiri dia, karena dia mau kuasa lah. Loh berapa juta manusia Kristen di dunia ini? Berarti roh Tuhan kamu banyak juga. Berapa juta? Tuhan kami cuma satu. Kalau kau bilang hanya Iya betul. Katanya kan roh Tuhan ada di dalam lubang hidungmu. Terus? Sekarang pertanyaan saya, ketika hidungmu ada upil, apakah roh Tuhan kamu nempel? Karena begini, karena kau sudah satu agama dengan setan. Iya, karena kau sudah satu agama sama setan. Jadi begini. Yandi, Bang Yandi, Tuhanmu korban banjir ingus dalam hidung. Kau sudah salah. Kau aja. Coba. Ketawa dia. Tuhanmu korban banjir. Hanya karena enggak sholat maghrib kau. Jadi Bang Dio, hanya karena enggak sholat maghrib kau Faut. Ada nggak itu sirene dari tsunami? Kan luar biasa. Marah dia. Kok aku yang kau apain? Itu Nora itu ngapain kau? Aku bawa. Berarti mau banjir ya? Mau banjir. Jangan banjir. Ada Tuhan gitu ya. Kalau lagi pilek Kak. Kalau lagi pilek banjir Kak, kalau lagi pilek banjir. Nah, biasanya kalau mau sembuh itu warna hijau atau warna putih? Kalau mau sembuh. Itu hijau kemas-emasan Kak. So, kalau mau sembuh tuh hijau kemas-emasan. Banjir ingus. Butuh SAR itu, bantuan SAR. Kok mau menghujat? Ya kita diskusi baik-baik aja Yandi. Adinda Yandi. Baik aja lah Bang. Iya, diskusi baik-baik aja kita Yandi. Ya apa? Adinda Yandi. Ya, tanggapilah narasi yang tadi itu saya. Baik-baik aja kita diskusinya. Bang Bara coba tadi Yandi macam anjing kau bikin dia. Henis, kamu rekam saya Henis. Henis rekam ya. Rekam saya. Orang saya bacakan Ayub. Mau ngerekam, mau dibacakan, belum lagi dibacakan Dora. Enggak, kepencet ya. Kepencet. Enggak, kepencet ya. Kepencet ya. Salah pencet. Bukan rekam tadi si Nora. Pelecehan itu loh yang tadi tuh. Rekam. Dibuatnya dari hidupnya Tuhan katanya. Dibuatnya dari hidupnya Tuhan katanya. Yang mana? Rekam tadi tuh. Yang mana pelecehannya? Hati-hati kau Nora. Yang mana pelecehannya? Yang mana nanti aku kirim sama kau. Iya, yang mana? Bagian mana dulu? Bagian mana? Aku bikin tadi kayak gini apa mau? Ini dari sini keluar Tuhan kau bilang. Itu pelecehan loh. Sekarang ku tanya sama kamu. Roh Tuhan di Ayub 27 di mana? Roh Tuhan di mana? Nora ingat. Roh Tuhan di mana? Kumpulan orang Batak. Di mana di sini? Jangan lawan dengan hukum ya. Di mana di sini? Ya Nora ya. Di mana? Kamu kayak gini tadi saya rekam itu. Di mana? Pelecehan itu. Pelecehan agama. Jawab, jawab. Kalau ditanya jawab. Ya. Bang Faras. Ingat kamu. Di mana di sini? Udah saya rekam kamu. 27 nomor 3 ya. Biar dia tahu. Saya rekam kamu. Jangan lawan orang Batak kalau bagian hukum Nora. Kenapa? Ya, kami ada kumpulan orang Batak. Iya, ada kumpulannya. Jangan salah kau Nora. Ada di mana? Roh Tuhan di mana? Nora. Bisa dipenjarakan dulu. Sekarang saya makanya tanya kau jangan. Saya tanya, Roh Tuhan ada di mana? Diskusi kau. Baca dulu itu. Diskusi kau. Ya. Yang baru suka diskusi. Roh Tuhannya di mana? Saya rekam kau. Saya diskusi. Ini saya ambil apamu ya? Profil ini saya apa ya? Oke, Nora. Ini saya orang Batak kau, woi. Apa kau bawa suku Batak? Kenapa kau? Ya. Kenapa kau bawa Batak kau? Loh, kenapa turun kau? Kabur dia. Kenapa turun kau? Bacakan Ayub 27 nomor 3. Macam hebat kali kau bacakan. Ada di dalam lubang semua suku Batak semuanya di sini. Wajarlah. Masa roh Tuhan di dalam lubang hidung? Silakan ya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Jadi apa yang harus saya apakan? Kalau saya bilang roh Tuhan ada di sini, berarti saya di situ penghujatan. Orang di dalam hidung kok masa di mata? Berarti saya geblek, nggak bisa saya membaca. Kau nggak bisa membaca kau ya? Aduh, kasihan kau ya. Iya, kamu kasih rekaman itu kasih, nggak masalah. Karena saya membaca, roh Tuhan masih ada di dalam lubang hidungmu. Kan si Andi tadi ngomong, masih banyak ya, emang iblis setan di dalam lubang hidungmu. Lah, ada di dalam Al-Quran nggak Yandi? Tunjukkan sama saya Yandi.
Makanya Islam itu diwajibkan 5 kali berwudu. Dimasukkan air, dibuang. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran. Lah kalian ada nggak seperti itu? Membersihkan kotoran di hidung kalian? Nggak ada. Mandi junub aja kalian nggak ada. BAB kalian selesai cebok megang kitab aja nggak masalah. Kenapa kalian marah? Orang Bible kalian yang ngomong roh Tuhan di dalam lubang hidung kok. Kenapa kok Heni? Silakan Heni. Kalian yang ngomong roh Tuhan di dalam lubang hidung. Ya silakan Heni. Makanya hati-hati kau Nora kalau bicara. Bisa kau diskusi. Kamu ada di mana? Diskusi kau. Roh Tuhan kamu ada Jangan di mana? kau macam-macam. Roh Tuhan sekarang kamu ini ada sudah di mana? tetap. Jangan kau ancam saya. Jangan kau ancam saya. Hati-hati kau Nora. Jangan kau ancam Aduh. saya. Anak Batak itu aja kau urus. Pokoknya hati-hati kau, tinggal panggil aja Udah kau. hati-hati, Kau bilang saya dari sudah hati-hati. datang turun kau bilang tadi, saya rekam dari kau. Roh iya, Ya? roh Tuhan ada di mana? Yang kau rekam roh Tuhan ada di mana? Roh Tuhan ada di mana? Kau jawab dulu. Kamu aja Ayub masih 27 kafir. Ayub Banyak 27 kali gayamu. roh Mukamu Tuhan ada di mana? muka baby ku yang mukamu tuh. Roh Tuhan ada di mana? Muka apa? Kau muka anjing. Oh, kasar kali kau. Kau Jangan terlalu kasar kau apa? Anjing kau, anjing pemakan anjing, makan babi. Ini ya. Kau jangan apa kau bilang anjing. Kau anjing, kau beracun aja kau. Bersundal aja kau terus. Dah, senang kau. Ya. Senang kau. Hati-hati kau Nora, jangan kau lonte. Anjing kau. Kumpulan orang Batak ya. Kau pun makan anjing. Liur anjing pun kau makan. Kotoran babi pun kau makan. Lonte. Kotoran babi pun kau makan. Bapak kau kenapa? Mama kau pula ikut bersundal. Saya tidak akan menghina kau Nora. Ajaran Yesus nggak ada seperti itu. Bang Farah jangan ikut Bang Farah. Tapi kalau ajaran agamamu ada. Kamu aja sudah kau hina. Saya tidak akan menghina kamu. Kenapa kau lonte? Yang kurang kau Ya. berlonte. Yang kurang kau berlonte. Kurang kau berlonte. Aduh, orang 2,4 orang. Kenapa? 2,4 orang menonton Kenapa dengan 2,4? menghina orang. Menghina apa? Menghina apa? 2,4, 2,5 Menghina apa k. kau? Curut-curut kau. Penonton akan tahu siapa kau sebenarnya Nora. Siapa aku? Kenapa aku? Aku Nora Ritonang. Aduh, kenapa kau? Kenapa kau? Silakan menghujat. Coba Menghujat kau, tunjukkan menghujat. wajah lonte kau. Ya, menghujat kau. Untuk melengkapi data-data, menghujat kau. Silakan. Tunjukkan wajah lonte kau. Kau tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu wajah lonte kau. Apa kayak saya tunjukkan sama kau? Loh, kenapa kau tidak berani kau? Tuhan kau. Ya. Tunjukkan dulu wajah lonte Masih kau. aja. Tunjukkan. Dulu kau makan babinya kau Nora. Kalau kau menjadi Islam jangan kau menghina saya dulu kau. makan babi, saya dulu makan anjing karena saya ditipu-tipu. Ternyata di dalam imamat Ya udah kau ditipu-tipu, kau diam kau di situ. makan babi. Kenapa kita dikatakan boleh makan babi? Kotoran aja boleh kita makan kok. Kau udah makan? Ya makanlah kotoran, memang otakmu kotoran kok semua. Kau udah makan tai belum? Aduh. Di dalam bahkan Bible kamu aja tidak mengatakan Henis. Nih saya rekam kau. Jangan sempat kau menjelekkan Bible saya. Terekam kau. Ini menambah data loh, menambah data ini, menambah data. Kau tunjukkan Menambah data sama saya. bukti. Di mana? Nah, nih. Di mana? Ya bukti, Nih. ya bukti. Kasih tunjuk Ya. buktinya. Tuhan kamu ada di mana? Ya. Di dalam Ayub 27. Silakan. Ngomong Di dalam terus. Ayub 27, di dalam Ayub 27 nomor 3 Tuhan. Ini kamu ada di berjalan mana? nih rekaman saya ya. Iya berjalan di dalam Ayub 27 nomor 3 Tuhan kau di mana? Gak usah kau urusi Bible, gak usah. Kau sudah Islam sekarang. Loh, kita kan berdiskusi. Kau sudah Islam sekarang. Jangan kau urusi, Di dalam jangan. Ayub 27 nomor 3. Ini penghinaan ini. Ya, Penghinaan ini. Oke, sekarang saya pengen Jangan kau lawan aku. Mati kau nanti tunjukkan ya. Lawan. Di dalam Ayub 27 nomor 3. Ini mungkin Nora. Mata kau Capek. buta. Nora, dengar dulu. Dengar dulu. Diam kau diam. Kau yang bertanya tadi tentang iblis ada di dalam lubang hidung kan? Nah, nih, selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih di dalam lubang apa nih? Curcut, lubang apa nih? Otak Lubang sekrem. Anak-anak, lubang tai kau. Ini lubang apa? Oh, lubang kau nih lubang tai di sini. Oh, pantas lah. Oh, ini kau. Rekam kau. Ya rekam lah. Mati kau. Ini lubang apa? Ini lubang apa? Batak Coba kau baca. Malu kau baca ini. Lubang apa ini? Mati kau sayang. Malu kau baca. Lubang Ya. apa ini? Kenapa kau? Malu kau baca. Ini lubang apa? Ini lubang apa? Coba kau mata kau. Mata kau. Ini lubang apa nih? Lubang hitam. DU Du tambah NG berapa? Pula. Hidung Ibu Guru. Kau. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yang di dalam lubang ini roh siapa? Dalam lubang. Roh. Ayo baca. Ayo Henis.
Roh siapa? Siapa Henis? Ini dia. Henis? Iya. Aman itu. Henis, roh siapa nih? Pula kafir Baca. Saya pengen tahu, kamu baca. Ya. Sama musik bilang kafir. Ya, selama bacalah. Saya di mana di sini menghujat ketika saya mau baca ini? Di lubang? Bibel pula Baca. Di lubang? Baca dulu, Henis. Baca dulu. Kamu malu? Al-Quranmu. Kau baca Al-Quran. Kamu malu? Di lubang apa nih? Nah, di lubang apa? Lubang miteho. Lubang mite. Jadi roh Tuhan ada di lubang? Di lubang? Di lubang mana? Di lubang mana? Di dalam ayat 27 nomor 3. Nora, izin dulu Nora. Sebenarnya ini kalau memang betul kau rekam, enggak dikit aja bentar dikit. Dikit aja dikit. Sebenarnya ini kalau kau memang ngerekam, kau yang bisa dilaporkan. Si Nora menunjukkan apa? Enggak, si Nora menunjukkan apa? Si Nora menunjukkan di lubang apa? Kau mengatakan di lubang T. Dan kau membantah Biblemu, justru kau memfitnah Biblemu. Kau bilang Tuhanmu ada di lubang tai. Lubang Nita itu lubang tai. Justru kau yang penghujat. Nah, kau dari tadi ngacap si Nora dilaporkan. Kau yang bisa dilaporkan. Karena kau menghina Tuhanmu, kau bilang lahir ada di lubang tai. Jadi buat teman-teman di 3000, si Henis ini adalah Kristen yang menghina Tuhannya, katanya Tuhannya berada di lubang tai. Si Nora mengatakan, si Nora suruh kamu baca. Ada di mana Tuhanmu? Kau berkali-kali ku dengarkan mengatakan di lubang nite. Kaulah penghujat Tuhanmu. Kau yang bisa dilaporkan. Jangan sampai gak jadi kau laporkan si Nora ya. Jangan sampai gak jadi. Karena kau yang bisa dilaporkan. Jelas-jelas Bible mengatakan di lubang hidung. Kau katakan di lubang tai. Memang hina Tuhanmu. Kau katakan di lubang tai. Memang pantas kau menuhankan yang keluar dari lubang tai. Itulah. Lanjut. Kurek dong kau ya. Kau bilang dari lubang tai apa? Baca. Kenapa malu kau? Kau yang ngomong kok. Henis. Ini Baca. bukti dua. Baca. Di lubang apa nih? Kau nggak bisa membaca? Nggak bisa membaca? Nggak bisa membaca kau di lubang apa nih? Lebih berat lagi omonganmu tuh ya, Hesti ya. Ini di lubang mana nih? Di lubang mana? Iya, di lubang mana? Ya lebih berat. Berat mana? Berat dosa atau berat apa nih? Di lubang mana nih? Baca. Jangan salah kau. Dan roh siapa ini? Roh siapa? Roh siapa? Lapor Hesti nggak ada duitmu. Roh Theos masuk masih Si Nora itu ngomong gak suka tagap bidaku. Nggak ada duitmu. Kira takut sama kau. Cih, najis aku sama manusia kayak kau. Uang kau nggak live. Najis aku manusia kayak kau. Apa malu kau ini? Ini karena pemulung kalian lubang apa nih? Ngerti? Mati kutu kau kan? Nah itu. Lubang apa nih Kalau ini? kau berduit nggak live kau. Kau tengok aku nggak pernah live aku kan? Karena aku punya duit. Ngapain? Nah, terus kau itu pemulung. Makanya kau jelekkan Bible. Kau jelekkan Bible untuk mendapatkan uang. Live itu Baimong, banyak duitnya. Makanya saya bilang. Lubang apa? Sadar kau. Kalau kita masih pemulung. Kalau kita masih pemulung, jawab dulu, jangan ngomong. Woi, betina, londur. Lubang apa nih? Lubang apa nih? Kau jawab dulu, londur. Lubang apa nih, londur? Woi, londur, lubang apa nih? Lubang apa nih? Di mana salah saya? Saya kan membaca. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Theos masih di dalam lubang. La 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 la. Tidak pernah saya anggap kau Batak. Ya, siapa juga yang mau? Emangnya orang Batak masih apa? Ya nyuruh gagap siapa logo? Kalau kau jadi Islam, Nora, silahkan kau Islam. Ya nyuruh kau siapa? Gagap dia keluargamu. Apa hubungannya? Kau membina keluargamu sendiri kau. Sakit kau. Yang nyuruh kau gagap dia pakai siapa? Lagi si orang nggak mau siapa kau? Longo sakit. Aku bilang kan. Kenapa? Kau tidak mengaku saya Batak kau. Memang perlu pengakuanmu. Kamu kau. Jangan kau menghina Yesus kau. Kau hina Yesus, kau hina Bible. Loh, saya tadi menyebut nama Yesus. Sejak kapan Ayub itu mengenal Yesus di dalam perjanjian lama? Nah, itu tadi udah kurekam kau. Kau bikin tadi hidungmu. Kau bikin hidungmu kayak gini tadi. Nih dari sini Tuhan kau bilang. Pertanyaan saya. Ini udah saya simpan, nih. Yesus. Sejak kapan? Gak usah kejam-kejam kau. Panik si Nora. Panik sudah. Oh my God.
Kalau kau melapor saya, Nora, dari mana uang? Tunggu dulu, Adinda ini dari mana uang? Tunggu Adinda ini bentar, saya ngomong dulu. Aku mau tanya, tolong tanyakan sama si Enis itu, cara bikin jidat kayak gitu kayak mana caranya? Nah, itulah Faruk. Asal urok tuh Faruk. Oh, itu hasian Faruk. Iya, kayak mana caranya bikin, Adinda? Kalau masih Kristennya, oh mama awak Faruk, jangan kau kafir-kafirkan. Itu sama aja kau mengkafirkan mama. Memang kafir kok. Jadi masih kafir mamamu? Iya, kafir mamamu kok. Hah? Jadi Cuman bertanya, cuma bertanya. Inilah aja. kafir kan? Kok kafir kan? Kok kafir kan? Kok kafir? Kafir-kafirkan mamamu, bodat. Kurang ajar dong. Memang kafir. Loh, kafir. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kafir. Kau kafir. Berarti opungmu kafir. Udahlah. Henis, kau menikmati aja kekafiranmu, ya. Nah, nikmati. opungmu kafir. Makan kau, nggak kutanya kau makan Nora. kau babi itu. Opungmu kafir. Makan kau anjing itu. Makan kau kotoran anjing itu. Keluargamu nangis nengok kau Nora. Siapa yang nangis? Keluarga siapa yang nangis? Keluarga siapa? Keluarga siapa? Nangis keluargamu nengok kau. Jangan di mute itu. Keluarga siapa yang nangis? Keluarga siapa? Keluarga siapa? Keluarga saya. Aku di mute terus sama si Faruk jawab. Iya, keluarga saya yang menangis Tandanya sama saya. Keluarga saya. si Faruk ini karena aku bilang kau kafirkan mamakmu. Iya, kafir memang. Mamakmu di surga sana melihat kau, dia di surga sama Tuhan Yesus dia. Siapa? Keluarga siapa yang melihat malu kau dari sama sana saya? live. Oh, Keluarga siapa yang malu sama saya? Kau jawab dulu Henis. Keluarga siapa yang malu sama saya? Masya Allah, sangat luar biasa pemaparan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga membuat diskusi ini semakin menarik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Keluarga siapa yang malu sama saya? Keluarga kau, omak tuamu, udamu, semua. Oh, mereka ngapain malu sama saya? Ngapain? Menangis melihat kau. Kenapa mereka menangis? Harusnya kau pun jadi Islam, Nora, tidak masalah. Ternyata yang ternyata Yesus bukan agama Kristen. Si Nora sudah jadi biawak. Loh, nggak apa-apa lah daripada dia di babi dan anjing kayak kau. Oh, Nora, muka kayak saya bacakan. Oke. lonte Arab. Nggak apa-apa lah. Ya kan? Lonte durhaka. Iya, nggak apa-apa lah, Dek. Nggak apa-apa, Dek. Adek tenangkan aja jiwa dan rohnya, ya. Nora. Ya, tenangkan aja jiwa dan rohnya. Gak usah panik mukamu, Nora. Panik kan mukamu. Sama kamu, kalau apa dikatakan Yesus sama kamu? Gak usah panik kau, Dek. Enggak, ngapain kau panggil aku adek? Umur kau berapa? Iya, aku adek kau, jijik aku lah. Inilah, hidup oten menjijikkan kau bilang kayak gini. Cara apa ini? Ini, diam dulu. Hindu, Buddha, Konfusius, semuanya aman-aman aja sama Kristen. Kenapa Islam ini semua perang? Tidak patut. Ini big question. Tidak patut mengambil. Diam, saya bacakan firman Tuhan kamu. Tidak patut mengambil roti yang enggak, itu nggak penting. Capek kau membaca itu. Dan melemparkannya kepada itu. Oh, melemparkannya kepada Gua jadi lempar kepalamu itu. Lempar kepalamu itu, lempar. Nah, melemparkan kepada siapa ini? Coba baca dong. Ayo dong, baca dong Heni. Oh, di scroll si Faruk apa aku? Profilku. Nah, ini si Faruk. kepada siapa nih? Oh, Faruk. Kenalnya aku sama makmu Faruk. Enis Jing. Oh, pikirnya. Kepada siapa? Siahaan taunya aku. Anjing. Ya? Jing. Enis. Keluarga kau pun taunya aku Nora. Ya. Kepada siapa? Nangis orang itu semua nengok kalian dua. Live. Nengok siapa? Oh, saya tidak perlu kau Nora. Saya tidak perlu. Kau sebarkan tentang Islam yang indah itu gimana? Saya tidak Kau tebarkan Islam yang indah itu gimana, Nora? Saya tidak perlu. Dengarkan binatang. Saya tidak perlu mau mama tua saya, bahkan opung saya yang dari kuburan. Syiarkan agamamu, syiarkan. Bagaimana Islam yang baik itu? Kau diam. Syiarkan. Diam situ. Kau dengarkan dulu Nora ngomong. Saya tidak peduli kau mau bilang mama tua saya, bapak tua saya, tulang saya, opung saya, bahkan yang opung dari kuburan nahinan pun, opung nahinan,
Saya tidak peduli mau malu mau apa. Intinya bapak saya, mama saya, kakak saya, adik-adik saya semua selamat. Karena apa? Karena mereka sudah Islam. Maaf, saya tidak peduli dengan mereka. Saya hanya peduli dengan keluarga mama saya, bapak saya. Mereka sudah Islam. Oh, berarti kau korban dan itu saya ya? lah yang mengislamkan mereka. Oh my God, terima kasih ya Allah. Karena mama saya Tidak masalah, Nora. Itu kayak kau ya Allah. Saya kau, bapak saya, mama saya tidak masuk neraka lagi. Ya ampun. Terima kasih ya Henis. Kalau udah selesai kau merekam, kau turun aja, kau pergoy, kau melonte aja kau sudah. Tidak perlu saya kau. Saya tidak peduli. Mau opung saya nahinan, opung nahinan, malu sama saya tidak peduli. Intinya, saya dengan satu keluarga saya semua sudah selamat. Bapak saya tidak menyembah manusia. Mama saya tidak menyembah manusia. Kalaupun kata kau mama tua saya, bapak tua saya, opung saya, nan tulang, kelempong, malu nengok saya untuk apa? Biarin saja. Seandainya Aritonang ini bisa dicabut aja. Karena nanti di akhirat bukan dibilang Aritonang masuk surga, si Lalahi masuk neraka, si Manjuntak masuk surga, Tambunan masuk neraka. Tidak ada. Intinya saya dengan satu keluarga saya, ya. Kami 5 bersaudara, bapak, mama saya, sepupu saya, keponakan saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selesai kami. Saya tidak ada lagi. Tidak ada. Cairok, Kak Mulyani, barakallahu fikum. Cuman gini, salahku di mana? Aku cuman tanya loh, cara bikin jidat kayak gitu tuh kayak mana? Habis juga aku udah bikin. Cuma nanya itu aku, cara bikin jidat kayak gitu tuh kayak mana gitu loh, bisa lebar, lonjong gitu, apa harus diantuk-antukkan dulu ke kontiner? Kena awak juga di serempetnya. Ngeri kali si Henis ini. Henis, udahlah Henis. Tidak. Henis, lupakanlah masa lalu kita itu Henis. Lupakan itu. Kau harus bisa move on dengan suamimu sekarang. Jangan sakit hati kau gara-gara ku tinggalkan dulu kau di pinggir paret. Kau pula udah besar, kita udah dewasa. Kau yang ngajak pacaran, tapi sambil guling-guling kau ditayak di kotorannya apa? Di kotoran kerbau. Jijik. Ya, lupakanlah masa lalu kita Henisia. Jangan dendam kali kau bersama aku gara-gara ku tolak cintamu dulu. Cuma nanya itu aja kerasukan sih di sini, peninggalannya di sini. Oke, ini Bang Faruk naikkan lagi, adik-adik Karistin, tolong ya dikontrol ya, emosinya dikontrol. Tunjukkan kalau kalian itu ajaran kasih. Ingat Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Gak boleh kalian melawan. Matius 5:44. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau kau merasa teraniaya, jangan melawan, berdoa saja. Kita naikkan lagi pelan-pelan ya. Aduh, si Henis lagi. Udah usah naik lagi kau Henis. Nah, naikkan aja. Naikkan. Nanti aku lagi dimaki-makinya. Ya, makanya jangan kau open cam itu, tersepona dia sama kau. Udah itu naikkan lah. Aku off cam aja lah. Oke. Jadi satu yang harus kau tahu ya Henis, satu yang harus kau tahu ya. Nikmat yang paling betul-betul paling indah, paling besar yang Allah berikan kepada saya itu satu, saya beriman kepada Allah. Nikmat besar yang indah yang dari Allah berikan kepada kami. Kedua, akhirnya keluarga saya semua beriman juga kepada Allah. Jadi kau bilang pun soal duit, alah kau nggak ada duit, kau dia nanti begini nggak ada duit, kau mau dilaporkan, terserah. Hidup dan mati saya serahkan kepada Allah. Intinya tadi saya menunjukkan kitab kamu tidak mau membacanya, ya. Kau jangan menyerang yang kesukuan. Bapak saya memang Aritonang. Saya dilahirkan dari marga Aritonang. Tetapi alhamdulillah, bukan marga Aritonang yang menjamin saya masuk surga. Tetapi apa? Tetapi ridho dan rahmat Allah yang menjamin saya nanti masuk surga. Saya tidak menyembah manusia, bro. Tidak, maaf. Saya tidak lagi bertopak-topak tangan. Saya tidak lagi mengatakan bla 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 bla. Tidak, saya tidak mau. Saya tidak lagi merayakan kematian Tuhan. Tidak. Kami udah selamat, selesai. Ya, jadi jangan kau paksakan. Kau paksakan kalau orang Batak itu dijamin masuk surga, enggak juga.
Ya, sayalah satu manusia yang bisa mengislamkan semua keluarga. Paham kau? Kau bisa memurtadkan pendeta kau satu keluarga, mana bisa? Nggak bisa, tahu kau? Ada nggak pendeta kau bisa memurtadkan satu keluarga? Datang lagi. Ada nggak pendeta yang bisa memurtadkan satu keluarga? Oh, Paruk Biawak, kapan pula lah aku pacaran sama kau, Budat? Jawab dulu lah kau, Heang. Ada nggak? Ada nggak? Yang kalau aku Nora, biar kau tahu, mau Islam pun kau seluruh dunia tak masalah sama aku. Keluarga aku aja banyak Islam, kakakku Muslim, tahu kau? Tapi aku tidak mau. Aku tidak mengakui Batak. Emang orang Batak dijamin juga masuk surga? Kayak kau? Enggak masuk surga, Jangan kau mencari uang membahas-bahas Bibil. Kau bahas Bibil itu jangan kau pelintir sana pelintir sini kau. Orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan orang Muslim. Bukan orang yang menyembah manusia. Maaf. Nah, beriman cuma kata orang yang mendoakan Tuhan. Henis. Diam dulu ya, Dek ya. Tua, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Aduh, Tua, kenapa kau turun, Tua? Saya mau ngasih tahu kepadamu, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus hanyalah utusan, bro, bukan Tuhan. Nah, itu kan katamu, Nora. Yohanes 17 nomor 3, kok kata aku? Gimana sih? Yohanes 17 nomor 3 kalian nggak pernah baca ya? Gimana sih? Kenapa sih kalian? Salah saya apa? Mana dia? Mana dia itu? Itu? Nggak ada lagi tuh? Atau? Turun dia, turun. Kurasa dimarahi suaminya, kurasa turun dia. Nah ini, kurasa yang berbendera-bendera apa nggak usah lah itu. Ya Salomo. Ya, silakan Henis. Halo, cantik. Kenapa kau turunkan aku, Paruk Biawak? Gak ada yang turunkan kau. Mana ini terus ini kau? Siapa yang nurunin kau? Maka? Gak ada keturunkan dia. Ya, siapa nih? El Shaddai. Hei, El Shaddai. Apakah kau sudah tobat? Nah, saya mau diskusi sama Bang Paruk dulu kedua kalinya. Terus sudah kalah dia, nggak bisa jawab pertanyaanku. Ayo, Bang Paruk, Bang Paruk. Kau tenang aja dulu, sebentar dulu. Saya mau cari dulu si Henis. Oh, Henis. Aku kalau diskusi sama mama itunya, kalau saya sama mama kurang enak, kurang rasa. Henis, naiklah kau Henis. Jangan dulu ada yang turunkan si Henis ya. Biarkan dulu si Henis. Sabarlah dulu kau El Shaddai. Kalau mabuk kau, janganlah di sini kau menunjukkan mabukmu. Sip majolo babamu, ya. Silakan Henis. Dope, neng disampaikan kau. Adong dope. Nah, itu si Paruk mau harus diskusi do. Dia Paruk. Siapa moderator ini? Jangan, moderator jangan turunkan dia. Nah, silakan. Nah, kau diturunkan dia terus. Turunkan, di-mute, turunkan, ya, mute. Ya udahlah, nggak diturunkan kau pun. Udahlah, jangan kali kau Paruk. Baper kali pun kau. Dia jauh dari perangkat. Gak ada kuturunkan kau. Sekali ya kemarin waktu gadis kuturunkan kau di pinggir paret. Setelah itu mana pernah lagi. Lain berarti. Cepatlah Henis, silakan Henis. Nah, iya. Kalau saya, masalah agama, sekalipun kau menyembah pohon, saya tidak peduli. Yang intinya saya lihat kamu menghargai sesama, itu beragama bagi saya. Makanya dengan itu bagaimana? Teman kau tadi bagaimana Henis? Henis dengan aku kayak gitu Henis. Kawan kau tadi bagaimana waktu naik? Dia ngomong apa? Apa katanya? Nggak tahu.
Nah, makanya Enis, kalau kau tidak tahu, jangan kau merasa sosok tahu, seolah-olah kami saja yang salah. Kalau dia santun, kalau dia manusia, kami akan memanusiakan. Tapi kalau dia binatang, akan kami binatangkan. Itu saja kok, ya. Gak boleh kayak gitu, Enis. Kamu ini namanya standar 1. Harusnya standar 2 biar bisa kamu mengengkol begitu loh, ya. Kalau kau standar ganda. Ya terserah lah kau mau bilang apa. Tapi intinya saya tadi Mana si Faruk tadi? Si Faruk tadi dicurinya sawit kami semalam. Udah nggak usah kau urus. Belum juga dibalikkan. Itu yang kutuntut di live yang ini. kalian donasikan. Yang mencuri sawit kau tuh lo gila. Yang kalian donasikan uang kepada dia yang telah menginjak kitab kalian. Ya. Kau curi sawitku Faruk, enggak kau balikkan. Enis, aku penasaran loh. Kalau menginjak Bible kalian itu dapat saweran ya, dapat donasi ya? Siapa yang bilang? Itu si Logila minjak kitab suci kau dapat donasi. Itu kan suruhan dari si Juma. Enggak ada, udah enggak. Ya, itu kan. Tidak mungkin itu suruhan dari si Juma. Itu sudah ada buktinya. Buktinya si Logika bilang. Kau percaya dengan Logila? Iyalah. Karena si Logika itu berarti begini, Henis, saturannya aku suruh kau makan tai, kau juga mau makan tai. Ya itulah bodohnya kalian sesama Islam itu. Beda itu. Islam toh. Itu Nora. Kristen mana ada yang bodoh itu Nora. Kristen. Itu Nora, kau beda sama si Logika. Dia percaya sama logika gara-gara logika gondrong. Oh iya, lupa aku ya. Lupa aku. Yang penting yang ngomong itu gondrong. Si Enis percaya, penting gondrong, laki-laki percaya dia. Paru, jangan ingat tobe Paru ate nama ulang ayat teh. Paru waktu lajang waktu sama si Henis, kamu gondrong juga. Dulu aku waktu masih lajang sama si Faruk makan babi panggang kami enak kali sambil minum tua kami sambil pergoy. Wih, berarti iya, cuman gini loh itu kan. Perempuan di Kristen minum tua ya. Gini toh, pernah kondangan ku ajak dia ke tempat kawanku yang muslim, ya kan? Ku bawa dia kondangan. Kawanku tutup hidung, ku bilang kenapa kau tutup hidung? Bau babi katanya. Bingung aku siapa bau babi? Dekat aku masih kan rupanya dia siap mandikan babi, mandi bau babi. Iya. Tapi kau yang ngasih babi sama aku bilang masih Enis. Udah pulang aku Enis ku bilang. Kok tadi nggak mandi kok mandikan babi? Buru-buru aku tadi, ku tengoklah di belakang punggungnya itu masih ada teh babinya. Pala aku pas pulang ku tinggalkan di pinggir parit dia aku turunkan, itunya aku turunkan di pinggir parit. Jadi mas, iya memang kau punya Enis, makan teh babi kau dulu. Jadi orang-orang Kristen pula lawanku ini apa mantan Kristen. Akan orang yang mantan Kristen itu sudah mualaf itu adalah orang-orang yang cerdas, pintar, smart, lemak. Tidak lagi dia masalah dalam kesesatan. Masalah lah itu kope cerdasimo, dang masalah dia wi. Kalau sama aku tuh cerdas semua kok. Olo, cerdas pun kau bilang it's okay, it's no problem for me, you know. Yes. Kep nay oten tai lai babi tai it's no problem. Oh, kap tai oten tai lai, bujang tai lai oten. Is it true, Faruk Shanivar? Is it true? What? Is it true that it's no problem if you Muslim for now is not problem for me, you know? Gaya jijik kali aku. Is it true? Imani aja nggak tahu dia. Yes, Eli lah masa tani. Yes, you're right. Bahasa tani, yes, you're right. Are you? Eli lah masa Are you? No. Yes. No. Bang Faruk, sebentar, Mbak Henis. Enggak, ini Bunda. Dia bilang. Ini si Henis ini, ngomong pas. Si Henis ini ngomong atau terangsang nih si Henis ini. Ya, not terangsang. That's English. Dia bilang, Bang Faruk. terangsang bahasa Inggrisnya. Jadi sebentar ini.
Enggak, dia bilang enggak masalah Bang Faruk Islam, dia Kristen, you know, kamu tahu enggak masalah. That's Tapi kau right. ini tertarik sama Bang Faruk. Even though you are Islam for now, but that's okay. That's not problem for me, you know. Yes. But I don't want you to talk about enggak ada the masalah. Alkitab. I don't want you, you know. No problem. Oh no. Enggak ada. Marilah kita. Enggak ada masalah. Walaupun dia Kristen, Bang Faruk Muslim, no problem bagi dia, enggak ada masalah. Wow. Yes. Lanjut. But please don't talk about. Bunda. Please translate, Bunda. Please translate into English, Indonesia. Okay, I'm translating If you in China. if you I'm are translating Muslim for now, but please listen to me. don't Dennis, talking please about listen to me. Alkitab. I want to Kristen Alkitab, you Thailand know? language. Thailand language. You listen to me. អត់ទាំងតែខັບណាអត់ទាំងថៃបើពេលថាអត់ទាំងដែរប៊ូយ៉ាងថៃណាអត់ទាំងថាពុគីម៉ាថៃអត់ទាំង Yes. Nah, itu bahasa alien itu, bahasa alien itu. Bahasa alien itu. Itu bahasa alien itu. Nah, Oh yes. udah mirip tengok ke alien kalian. Yes, no? No, yes. Jadi di mana lah kau tinggal, Kak Henis? Kak Henis, di mana lah kau tinggal? Oh, I live in Pekanbaru, Kandis, Riau. Oh, di Kandis Riau. As you know, Nora Aritonang, I ever teach in Muhammadiyah, Kandis. You know, I'm a teacher Muhammadiyah, Kandis. I ever teach there, you know. Saya pernah mengajar di sana. But, tapi you kan know, kau yang kau ajarkan even bukan though bahasa I'm Al-Quran kan? Yes, but I'm respect for Muslim. For all Muslim, I respect, you know. But I don't want like you. Oh, jadi begini, itu. ya. Henis, dengarkan saya, ya. Itulah bedanya ketika. Jadi kau tuh jangan dulu satu sisi yang kau tengok. Kau tengoklah si CP itu bagaimana menghujat Islam, si RK, si Edis. Coba kau ngomong dulu sama dia lah, Henis. Jangan kau kesini. Yes, si Edis, yes. Walaupun saya Kristen, even though I'm a Christian, saya juga I don't like for Edis. Saya juga Ya, tidak suka dengan nasihatin lah dia dia, membongkar Edis. semua. Saya pernah naik diturunkan. Kenapa? Because Edis mengatakan gini, special for Christian, not Islam. Hanya spesial untuk Islam saja yang naik, not Kristen. Sebenarnya saya mau bilang, apa artinya dibuat seperti itu? Apa artinya si Edis mengatakan seperti itu? Tujuannya apa? And you dan kamu juga dan si Faruk. Apa tujuannya kamu mengatakan seperti itu? Supaya orang pindah ke Islam. Apa tujuan si Edis mengatakan karena seperti kami itu? membantah Supaya omongannya si Edis. orang Kristen juga ini. Kalaupun Islam semua di dunia ini tidak indah. Ini sebentar, ya. Sebentar dulu ya. Jadi kan si Edis, si CP, si Kiamat, ya kan? Terus si siapa lagi? Kiamat. Si Bom. Sebentar. Si Bom. Nah, membuka room seperti itu, kamu berharap Muslim jangan membuka begitu? Hey, I'm sorry because my husband is coming up. Suami saya sudah datang. Oke? Oke. Dipanggil dia sama suami. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang Henis. Siapa namanya tadi? Marga apa? Si Talongkang. Siapa? Si Gian. Siapa marganya itu tadi? Itu. Lupa aku. Tapi mantanmunya itu si Lalahi ya, si Nanahi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah diskusi lintas agama yang sangat menarik. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu, hikmah, dan manfaat dari diskusi ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama diskusi lintas agama yang penuh ilmu, hikmah, dan manfaat, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga diskusi tadi bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Dan buat sahabat semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan tetap jaga persatuan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.